Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini Mama Ata mau buat kue bugis mandi. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk memasak unti kelapanya, saya gunakan Wokpan Glow Pan series dari Stand Cookware. Wokpan ini terbuat dari German coating, desainnya cantik dan yang pastinya anti lengket ya. Masukkan 225 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, 150 ml air putih. Kemudian ini dimasak hingga gulanya larut. Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Nah, ini gulanya udah larut. Kemudian saring larutan gula merah agar terpisah dari ampasnya. Masukkan kembali daun pandan ke dalam wokpan. Lalu masukkan larutan gula merah yang telah disaring. (300 gram kelapa parut), kemudian ini lanjut dimasak hingga larutan gula merahnya meresap ke kelapa parut atau hingga kesat. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Nah, ini larutan gula merahnya udah meresap ke kelapa parut dan airnya udah mulai kering. Jadi saya masak nggak sampai terlalu kering, jadi masih juicy seperti ini. Kalau mau dikeringkan lagi juga boleh, sesuai selera. Matikan api kompornya, lalu biarkan sebentar hingga dingin. Di sini saya udah siapkan air di dalam panci. Lalu masukkan 100 gram kentang. Rebus hingga kentangnya lembut. Panci yang saya gunakan ini Saucepan Glow Pan series dari Stand Cookware. Jadi ini masih satu paket dengan wokpan yang tadi ya. Setelah sekitar 10 menit direbus, tes tusuk kentang. Kalau udah lembut seperti ini tandanya udah mateng. Matikan api kompornya, lalu angkat kentang dari panci. Haluskan kentang. Untuk menghaluskan kentangnya, saya gunakan chopper CH200 dari Mitoshiba. Chopper ini bisa buat haluskan bumbu dapur, es batu, buah, dan lainnya. Nah, ini kentangnya udah halus. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung ketan, setengah sendok teh garam, lalu masukkan kentang yang telah dihaluskan sebelumnya, 270 ml santan kekentalan sedang. Santannya dimasukkan bertahap sedikit demi sedikit, 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Kalau mau langsung diuleni dengan tangan juga boleh. Setelah adonan mulai tercampur rata, saya lanjut uleni menggunakan tangan. Uleni hingga adonannya kalis. Ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk bulatan. Kalau udah bisa dibulatkan seperti ini, tandanya adonannya udah kalis.
Sebelumnya, unti kelapanya ini udah saya bulatkan seperti ini supaya lebih mudah untuk dibungkus. Satu unti kelapa ini saya ambil menggunakan 1 sendok teh takar, beratnya sekitar 11 gram. Sebelum memulung adonan, olesi tangan dengan sedikit minyak goreng, diolesinya tipis-tipis aja. Harus diolesi dengan minyak goreng ya, supaya nanti adonannya nggak bantat, nggak keras saat dikukus. Ini adonannya saya ambil menggunakan sendok takar, sekitar 1 sendok makan sendok takar. Pipihkan adonan. Letakkan unti di bagian tengah. Lalu bungkus unti kelapa. Lalu pulung adonan hingga bentuknya bulat dan mulus. Seperti ini, lakukan hingga selesai. Untuk satu bagian adonan ini kalau ditimbang beratnya sekitar 19 gram. Kalau mau dibuat lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Letakkan adonan yang telah dibulatkan ke dalam kukusan. Sebelumnya kukusannya ini udah saya alasi dengan daun pisang. Daun pisangnya udah dioles dengan minyak goreng, diolesinya tipis-tipis aja. Kalau nggak ada daun pisang boleh dialasi dengan loyang, loyangnya juga dioles dengan minyak goreng ya. Letakkan adonan berjarak supaya nanti nggak menempel saat dikukus. Nah ini adonannya udah selesai saya bulatkan semua. Dapatnya 36 bulatan, bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung ukuran bulatan yang dibuat ya. Untuk untinya ini ada sisa 5 bulatan ya. Sebelumnya saya udah didihkan air kukusan. Untuk mengukus kue bugisnya saya gunakan Platinum Pressure Wok dari Stand Cookware. Jadi ini panci semi presto memasak 30% lebih cepat. Ini dikukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang atau sampai kue bugisnya mateng. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan ya. Setelah sekitar 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Boleh dites rasa, kalau udah nggak berasa tepung, ini tandanya kue bugisnya udah mateng. Lalu angkat kue bugis dari panci. Biarkan sebentar hingga kuenya hangat, lalu ini siap untuk disajikan. Siapkan panci, masukkan 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 700 ml santan kekentalan sedang. Panci yang saya gunakan ini saucepan Glow Pan series dari Stand Cookware. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 lembar daun pandan dan ini siap untuk dimasak. Gunakan api sedang. Masak hingga mendidih dan mengental, sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, tandanya kuah santannya udah mateng. Matikan api kompornya, biarkan sebentar hingga kuah santannya dingin dan ini siap untuk disajikan. Setelah kue bugisnya hangat, tata kue bugis di dalam wadah. Ini saya gunakan ramekin, kalau untuk jualan boleh menggunakan cup atau wadah plastik. Lalu tuang kuah santan yang telah dingin di atasnya.
Ini dia, kue Bugis mandinya udah jadi, hasilnya cantik banget. Nah, ini yang belum dikasih kuah santan. Dari sobekannya berasa kalau kuenya ini lembut banget, legit dan kenyal. Isiannya penuh. Lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep, lembut dan legit. Gurih dan manisnya pas. Ini saya mau cobain yang dikasih kuah santan. Jadi ini cocok buat camilan atau buat ide jualan, buat snack box juga. Dari potongannya berasa kalau kuenya ini lembut banget. Jadi ini nggak keras ya, walau udah dingin, dia tetap lembut. Dimakan dingin rasanya tetap enak ya. Rasanya enak banget, dikasih kuah santan rasanya makin enak, gurih, mantep, recommended. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.